Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Mari kita lanjutkan pelajaran tematik kita di tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Mari kita baca teks si kotak ajaib. John Logie Gilbert lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Setelah kita membaca teks tersebut, mari kita tulis informasi penting dalam setiap paragraf ke dalam diagram berikut. Paragraf pertama sebagai topik masalah adalah penemuan televisi. Paragraf kedua sebagai deret penjelas adalah sebagai berikut. Dan paragraf yang ketiga sebagai kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis adalah penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Kemudian mari kita perhatikan ada di dalam teks yang tadi kata kalimat yang bercetak miring. Ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan yang ketiga, kalimat yang bercetak miring, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, kalimat ini akan kita bahas di pembelajaran berikutnya ya nak. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat ada pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif apa? Pengaruh positif televisi adalah menambah informasi, mendapatkan berita baru, dan sebagai sarana hiburan juga menambah kreativitas. Sedangkan pengaruh negatifnya meniru adegan yang tidak pantas, tayangan yang kurang mendidik, tidak sesuai dengan budaya kita. Kemudian kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas rangkaian seri. Hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian yang terdiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, tentang rangkaian listrik nanti akan kita bahas secara tersendiri ya nak. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Tahukah kamu siapa penemu jam?
Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Penemuan jam mekanik. Pertama, pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian pada tahun 1656 terjadi perkembangan yang sangat pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian di tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit, bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita Siti di atas. Hal baik apa yang sudah dilakukan oleh Siti? Hal baik yang sudah dilakukan adalah mengatur kegiatannya dengan teratur. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Iya, Siti sudah mengatur waktunya dengan sangat teratur. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena Siti ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Dan apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas, sehingga nilainya menjadi bagus. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Iya, Siti adalah pelajar yang baik. Ia telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Iya. Mengapa? Karena hal itu wajib untuk mencapai cita-citanya. Contohnya mengerjakan PR, belajar untuk materi esok, atau belajar untuk persiapan tes. Juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, masih ingatkah kalian lagu Maryam Tomong yang berasal dari Sumatera Utara yang sudah pernah kita pelajari di pembelajaran kedua subtema 1? Nah, hari ini silakan kalian tonton kembali video kita di tema 3 subtema 1 pembelajaran yang kedua, cara menyanyikan lagu Maryam Tomong. Kemudian nanti kalian akan merekam suara kalian dengan menyanyikan lagu Maryam Tomong dan kirim ke WA Ibu ya, Nana. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.